Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yaqulullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minal hamidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun jamil asatidah, seluruh asatidah hadir. Mudah-mudahan semua guru-guru kita sehat panjang umur. Amin. Para hujaj, para sepuh, para tokoh masyarakat, juga shahibil bait, mudah-mudahan semuanya diberikan berkah sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan Allah ridha dan berikan pahala yang dilibatkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur karena kita masih diberikan banyak nikmat. Shalawat salam semoga tercurah limpahkan kehadiran Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat syafaatul utmanya fi yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang hidup pada masa ini berarti adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nah, persoalannya hadirin yang rahmati Allah, sudahkah kita termasuk ya dikategorikan sebagai umat? Kalau bicara abdun ya kita abdun, atau bahkan kita mungkin hanya sekedar makhluk. Makhluk itu kan Allah ciptakan macam-macam. Ada yang ya segala hal yang diciptakan oleh Allah berarti makhluk, yang hidup atau bahkan yang ya benda-benda mati itu pun makhluk Allah. Nah hadirin yang dirahmati Allah, kalau kemudian sekedar makhluk saja kita cuma dikasih akalin wasahwatin, berarti cuma punya akal dan punya hawa nafsu, lebihnya cuma itu terhadap makhluk lain. Ya kalau bicara nafsunya ya berarti ya binatang pun nafsunya luar biasa. Ya, bahkan ada binatang yang dalam satu hari itu sekian kali kawinnya. Ya kawinnya beberapa kali, lebih dari 10 kali. Kita kan sekali udah ngampleng. Ya, 6 meter pinggang. Pinggang enak. Bol pada ngelodot. Itu kita akhirnya kita. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, maka makhluk itu meningkat jadi umat atau meningkat jadi umat. Umat ini meningkat jadi Abdullah, hambanya Allah. Menarik ketika misalkan biasanya kan kita kalau nyumbang ke hamba Allah gitu, dari siapa hamba Allah? Berarti Abdullah. Yang disebut hamba Allah itu minimal 10 juta. Dari besok kena bangun. Ini kalau kita nyebut hamba Allah menggocap. Jadi mendingan disampaikan aja udah gua gitu. Nggak usah hamba Allah. Malu-maluin jadi hamba Allah kalau cara begitu. Nah, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian umat Nabi Muhammad SAW, Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Fatih, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Umat Nabi itu atau orang-orang yang ngikutin bersama Nabi SAW adalah orang-orang yang keras terhadap orang kafir. Nah hadirin yang dirahmati Allah, kafir itu kan Allah sebutkan di dalam Quran itu kufar, berarti maknanya jamak taksir beberapa orang kafir. Orang kafir itu enggak satu. Ya secara umum definisi kafir berarti orang yang menolak
Allah. Tapi dalam posisi orang kafir ini macam-macam sifat. Satu, ada orang yang lisannya tidak menyatakan kebenaran Islam, hatinya pun tidak demikian. Ya, jadi hatinya nggak ngakuin kebenaran Islam, kemudian lisannya pun nggak ngakuin kebesaran Islam, jadi kafir. Ada orang kafir yang dia mengakui kebenaran Islam, lisannya, hatinya juga hatinya juga mengakui bahwa Islam itu benar, tapi dia nggak mau ikut agama itu. Ini kafir juga. Kalau di masa lalu Abu Thalib, pamannya Nabi, itu kan pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dia disebut kafir juga. Walaupun riwayat mengatakan tiap hari Senin libur, diseksanya, sebab apa namanya? Saking senangnya kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau cuma senang aja sama kelahiran Rasulullah, itu sampai diliburin siksa nerakanya. Bagaimana kalau sampai kita mencintainya luar biasa. Kemudian ada kafir, hadirnya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lisannya ngomong bahwa Islam itu benar nih omongannya, tapi hatinya nggak ngaku. Orang yang begini nih apa ya disebutnya? Kufur nifaq, kafir munafik juga. Sebab ketika wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, ketika mereka berjumpa dengan umat Rasulullah, mereka mengaku saya beriman. Tapi ketika mereka wa idza qalu ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada kelompok atau setan-setan mereka, mereka juga bilang saya bersama engkau. Jadi hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kan satu sisi dia bilangnya, iya saya ikut situ. Tapi dalam perbuatannya nggak begitu. Ini kufur juga. Bilangnya dia pakai kaos merah, tapi dukungnya bukan itu kan kafir juga. Jadi harus rupa. Ya, dia kan ngomong politik ngaji. Tapi dia anggota, ya, tapi anaknya nyalurin tempat lain kan? Ini urusan RT. Urusan RT. Ini hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sampai kafir. Kemudian ada orang yang memang ma'asyarah hadir rahmati Allah, lisannya nggak ngakuin kepada Islam, tapi dalam hatinya dia ngakuin kafir. Orang kafir ini alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih tahu kayak enggak, dia enggak beriman. Orang kalau enggak beriman sudah hadis kafir dia, maka tempatnya di dalam neraka khalidina fiha abada. Orang kafir itu tempatnya neraka. Nah, hadirnya rahmat Allah. Kafir itu ada beberapa pula secara bagaimana perlakuan kita terhadap. Satu ada namanya kafir harbi. Ini kafir yang dia memusuhi Islam. Dia membantai umat Islam ke kafir. Zionis, ya, Yahudi. Walan tarda anka Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi sampai kapanpun nggak bakal senang sama kita, sampai kita ngikutin mereka. Namanya syural hadirnya dirahmati Allah. Orang-orang yang memusuhi Islam maka darahnya halal. Nah, muncul pertanyaan kemudian, apa kemudian ketika umat Islam di Palestina ini diserang, bantai, apakah kemudian ada kewajiban kita untuk berjihad? Ada. Apa kita ikut perang? Enggak mesti. Karena dalam beberapa
kajian fikih, ya Syekh Qaradawi bisa menyampaikan yang menjadi kewajiban pertama adalah yang wajib ain itu orang-orang Palestina sendiri. Kemudian sekitarnya Lebanon, Libanon, kemudian Misra, Mesir, kemudian Irak, itu kan negara-negara terdekatnya ini wajib kifayah, harus ada. Lah sementara kita semampu kita, artinya ya boleh memilih. Kalau memang kita mau berjihad langsung turun tangan boleh dengan nyawa kita. Atau kita kirim bantuan berupa makanan-makanan. Kemarin baru dibuka tuh jalur Gaza ya, baru sehari dibuka. Itu untuk bantuan, cuman 20 truk yang boleh masuk. Ya. Dan itu dari Sabit Merah diserahkan kepada Sabit Merah juga. Dan itu nanti bantuan itu harus jelas datanya. Israel minta datanya, jangan sampai bantuan itu sampai ke Hamas sampai segitu. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zionis ini wajib kita perangi musuh kafir. Nah ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya ada kafir dimi. Kafir dimi itu ya ghairul muslimin, non muslim. Karena sebagian ulama menyebutnya nggak boleh dengan kafir non muslim. Ya, ya benar, nggak masalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Siapa mereka? Mereka itu yang ada di kampung sawah. Satu negara dengan satu bangsa dengan satu rumpun. Nah ini mereka hadirin rahmati Allah, wajib kita bertoleransi terhadap mereka. Bermuamalah boleh, dia jualan beras boleh kita beli, atau kita yang jual beras boleh dia yang bayar. Kita ada anak wa ta'ala. Wasiman misalnya ada borongan gitu misalnya, bor di gereja boleh, ya. Atau tukang misalnya benerin genteng gereja lah nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi kita boleh bekerja kepada mereka, bertransaksi itu terhadap mereka, Allah Subhanahu wa taala. Asyiddaa'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir itu Allah sampaikan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qul katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'bud, dan kalian juga jangan nyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abadtum, saya bukan penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Urusan ibadah jangan kemudian misalnya mentang-mentang toleransi, Jumat ya hadir di masjid kita, Minggu kita hadir di gereja mereka, enggak. Ya bergaul boleh, hadirin rahmati Allah, transaksi apapun itu dibolehkan, toleransi. Di masa Rasulullah juga banyak. Nah ini kafir. Ada kafir mu'ahad. Mana itu kafir yang demikian ini? Adalah orang-orang kafir yang dia di negara lain, di negara kafir, tapi dia punya hubungan bilateral kepada kita secara politik, ekonomi mungkin, keamanan, ya. Ada hubungan demikian ini, maka kita pun wajib bertoleransi terhadap mereka. Masyaallah hadirin rahmati Allah, ada kafir musta'ab, yakni orang-orang kafir yang dia hadir di negara kita, turis asing, ya, atau orang-orang dari Thailand misalnya yang mereka non muslim, atau mungkin dari mana itu, Hindustan, orang-orang Hindu non muslim, atau mungkin sebagian Iran yang masih memegang ajaran-ajaran Majusi, penyembah matahari, atau sebagian di Brazil itu
dinamis, ya, nyembah-nyembah kuburan, nyembah-nyembah pohon besar. Nah itu mereka hadirnya dirahmati Allah ketika masuk ke negara kita, orang-orang yang kafir itu, mereka wajib kita jaga juga. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna asyiddah wal kufar enggak dipukul rata bahwa semua kafir enggak beres. Enggak. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan yang betapa waladina ma'ahu asyiddah wal kufar, mereka toleransinya tinggi, tegas untuk urusan-urusan ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kalau misalkan mereka ada yang meninggal, kita hadir ke tempatnya, nggak apa-apa dia. Kita juga misalkan ada salah satu keluarga kita, kadang pun dia hadir ke tempat kita. Mungkin beda hal ketika misalkan kita dikirimin makanan, mungkin ini kan lelehti atau untuk kehati-hatian, apakah ini halalan am haraman, apakah ini halal atau haram. Itu kan boleh kita berhati-hati. Sebab saya pernah hadir di acara akad nikah di Semarang. Di Semarang itu ternyata sampai di sana calon pengantin wanita ini mualaf. Uniknya bapaknya ini pastor. Jadi hadir itu wah. Jadi dia tetap berpakaian cara dia, kita hadir dengan cara kita. Pas lagi akad ada anjing lewat. Kita ada suara. Nah saat itu kan disediain makan. Karena saya syak ragu, ya saya nggak makan. Nah ini hadir Subhanahu wa ta'ala, jadi kayak begitu. Kalau sekiranya makan yang biasa, ya yang kira-kira beli misalnya atau buah itu makan jelas halalnya, maka itu boleh. Tapi entah kalau daging atau apa kan juga sering ada ya kada. Makanan yang kemarin makan daging, ya daging apa kemarin? Babi misalnya, anjing misalnya. Enak juga ya kata dia. Ini selapehan. Boleh kalau ada lagi buat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terhadap orang kafir satu sisi kita tegas, sisi lain tetap kita bertoleransi terhadap mereka. Quran cuma bilang gitu, alam tardo angkanya. Orang Yahudi sampai kapanpun nggak senang sama. Sampai kapan? Cuman jadi unik memang ini kalau Israel kalah, ya berarti kiamat. Jadi kira-kira bagaimana kita? Ya, orang yang bilang, Allah yang bilang. Kalau sampai ini Yahudi habis, ya berarti kiamat. Batak dulu kalau gitu. Ya ada suara. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah. Sementara orang-orang Nasrani selain Yahudi, mereka ada yang toleransi luar biasa terhadap kita. Bahkan kayak keluarga kita pun banyak ya, sebagian keluarga kita sebagian kecil ada yang non muslim, apalagi yang rumahnya di kampung persawahan. Kayak ini ada saudara Nasrani. Ada. Katanya Nasrani. Ada jatuh besok. Masyaallah hadirin. Ruhama'u bainahum. Umat Nabi kata Quran itu orang-orang yang bersama Nabi itu ruhama. Kasih sayang luar biasa terhadap sesama. Makanya ketika saudara kita yang jauh itu kesusahan, bahkan yang dekat kesusahan, ada kewajiban kita untuk menolong mereka. Palestina minimal kita doain. Kalau memang ada donasi, bantuan uang atau pakaian, ya kita harus turut itu. Ada musibah dimanapun, rohama umpamanya. Sampai-sampai Rasulullah bilang, "Thalatu man kunna." Ada 3 golongan hasabahullahu hisaba yasira wa adkhalahul jannah bi rahmatih. Ada 3 golongan yang kata Nabi, mereka ini nanti dihisab dengan hisab yang gampang dan dimasukkan ke dalam surga karena kasih sayangnya Allah. Qalu, kemudian sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Siapa mereka itu? Qala, kata Nabi,
Yang pertama tuh iman haramak. Ini saya sering sampaikan. Orang yang memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu terhadap, berbagi kepada orang yang medit di antara kita, itu sampai begitu. Artinya yang baik kita harus berbagi, yang medit pun kudu berbagi. Ini kan ajaran yang luar biasa Rasulullah SAW. Jangan berpikir orang kalau masih mikir kalau dia baik kita baik sama dia, kalau dia galak kita galakin lagi. Ini belum sampai tasawuf berarti. Masih beriman dia, tapi imannya masih di permukaan hati. Kalau dia senyum sama kita, kita senyum sama dia. Tapi kalau dia memble sama kita, loh kita pembelain lagi misalnya. Muka kita udah cubrik banget, memble lagi, kita lihat suara. Jadi Islam itu sampai sebegitu. Sekalipun dia medit terhadap kita, kita baik terhadap, jahat dia terhadap kita, kita tetap berbuat baik kepada dia. Karena umumnya kita itu melakukan sesuatu, ada apa ya, timbal balik. Jadi kesannya kita nih kayak benalu, simbiosis, mutualisme. Pelajaran apa itu? Saling menguntungkan. Itu kita kalau nggak untungin males. Lebih jauh misalnya kayak pengajian. Ya kita pengajian misalnya, datang ke rumah dia, kayak orang dia juga ke rumah kita waktu kita ngaji. Tapi kadang muncul rasa malas, nggak hadir ke tempat siapa. Dia juga jarang ke tempat gua. Itu ini berarti iman kita belum kurang tapi mantap. Subhanahu wa ta'ala. Ya pura-pura mantap aja dulu dah, emang pura-pura mantap. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, ada orang yang nggak CS sama kita, itu kita kurang tapi peduli sama dia. Apaan gue sakit juga ngeteng, apa yang gue tengok dia, ini kan perasaan. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah. Kok sampai begitu Rasulullah SAW menyuruh kita, ini sering saya sampaikan. Aisyah radhiyallahu anha, bahkan Khadijah radhiyallahu anha. Ini kalau ngasih sesuatu pada orang yang pelit, sebab orang pelit nggak bakal balas. Mana ada orang pelit balas? Ya orang pelit namanya pelit hadirin, kentut disep sendiri. Saking pelitnya. Ya, muka pada kuning. Kenapa mabuk? Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu, saya pernah cerita juga satu kisah dalam riwayat Nasrul Afandi. Ada orang tenggelam, si pelit tenggelam. Ditolongin sama Syekh Nasruddin. Ambillah tanganku. Enggak. Berikan tanganmu biar aku tarik diri. Itu lagi tenggelam. Ya, enggak mau. Dia beli. Berikan tanganmu biar ku tarik biar ku tarik engkau supaya engkau selamat. Dia orang pelit nggak mau. Ngapain gua kasih tanganku? Kata Nasruddin kalimatnya nggak begitu harusnya. Ambil tangan saya. Dia mau kalau ngambil mah orang medit. Iya, maka kalimat itu penting hadirin yang dirahmati Allah. Nggak boleh kita bilang lu jadi bocah goblok amat sih. Nggak boleh. Ini kata-kata penting. Lu kurang tapi pintar jadi bocah sih. Makan sama tolol-tolol juga. Ya kan? Cuman kalimat itu penting. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Misalnya Bang Martin ya, Bang Martin udah tamat, ya kan? Kurang tapi tinggi, ikon sama, cuman kata-kata kan itu ada sudah ini masyaallah hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh kita nyebut misalnya orang jelek banget, jangan, kurang cakep, ya, tolong nggak boleh, kurang pintar, sama sih goblok-goblok juga. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi itu ketika dia ambil berikan tanganmu, dia nggak mau, saking pelitnya tuh. Orang pelit apa begitu kadang Subhanallah. Kalau kata siapa
Tapi itu orang ngopi kadang-kadang kopinya nggak dibuang, tadi seduh lagi, godohnya tuh matiin lagi. Ya, udah 4 hari baru dibuang. Masya Allah. Sian orang. Masyaallah hadirin adalah orang pelit itu nggak bakal balas. Terus siapa yang balas? Allah. Kalau orang yang balas berapa sih? Balasnya dikit hadirin, nggak banyak, dikit. Kita ngasih 1.000 paling dia ngasih 2.000 baliknya. Kita ngasih 100.000 misalnya paling gede banget misalnya 1 juta misalnya. Tapi kalau Allah yang ngasih itu berlipat, al-afamullah, berlipat-lipat. Maka Rasulullah tuh senang ngasih orang medit tuh senang. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati. Bahkan kalau bicara tentang ruhamu bainahum sampai terhadap orang-orang Yahudi sekalipun Rasulullah itu. Ingat kan ya Rasulullah lagi nyuapin orang Yahudi buta itu. Lagi disuapin dia sambil ngomong, "Lo kenal nggak? Hati-hati kalau ketemu Muhammad." Itu yang nyuapin Nabi Muhammad. Hati-hati kalau ketemu Muhammad, tukang tipu tuh dia tuh. Dia tukang sihir. Pokoknya kalau udah ketemu dia bahaya, hati-hati. Tapi apa Muhammad Rasulullah itu sewot? Enggak. Lu makan diri. Kalau tahu diri, itu kalah kita. Rasulullah enggak. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah sholatnya telat. Pernah sholatnya telat. Kalau kita kan emang telat biasa. Ya. Ini Sayyidina Ali. Gara-gara apa? Subhanahu wa ta'ala, gara-gara orang tua di depan Yahudi lewat. Sayyidina Ali nggak mau ngelewatin tuh, nggak mau ngelewatin tuh orang, sebab akhlak itu. Kan orang tua begitu. Ini kadang-kadang jangankan orang tua orang lain, bapaknya dilewatin ya. Pungkulan Ya. Iya kadang-kadang begitu kita nih ketemu bapak kita nih ya, sama yang lain kita assalamualaikum salaman, bapak yang kaget cuekin. Pada bapak udah begini kan itu ya. Ya subhanallah, padahal yang ngasih duit kan dia itu bapaknya. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Udah Bang Adul enggak pernah salaman lagi bapaknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh kemudian apa? Wa ta'fu amma dhalam. Memberikan maaf kepada orang yang zalim kepada. Nah ini juga persoalan masyaallah. Urusan kita nih, kewajiban kita minta maaf kepada siapapun, sekalipun kita nggak maaf, itu urusan lain. Memaafkan orang yang bahkan jahatnya luar biasa kepada kita, beratnya itu luar biasa. Duit kita diambil menit. Tuh. Ini Iya, diserobot terus. Ya, kira-kira mampu nggak kita maafin itu? Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan maafin, kita nyengirai depan dia nggak mau. Sampai bisa itu hadirin sholat bareng di masjid. Sallallahu alaihi dilewati. Salaman. Sallallahu dilewati menati itu. Bisa begitu. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang caranya ikut dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus bisa belajar memaafkan orang itu. Maafin orang itu. Marah boleh, tegas boleh. Ya marah terhadap orang, kita curhat kepada seseorang ya boleh, nggak masalah. Untuk mengekspresikan, tapi jangan kemudian kita nggak memaafkan. Perbuatannya boleh kita benci, tapi orangnya haram untuk kita benci. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Kok bisa begitu? Hadirin yang dirahmati Allah, satu orang yang masih menyimpan kebencian dalam hatinya, maka seluruh ibadahnya tertolak oleh Allah.
Yang kedua, terhalang surganya. Masih ada benci. Ya saya kira setiap kita pernah mengalami didolimi orang. Cuman mungkin beda-beda takaran, ya, beda-beda ukuran. Mungkin setiap kita pernah ditipu orang. Ya, ditelepon misalnya. Iya ini saya ditilang gitu kan, suka ada ya. Nanti ya. Itu kadang-kadang kita sampai sewot banget. Ya itu udah maafin aja, ntar Allah yang ganti urusan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat Nabi ikut cara Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi diludahin. Apa dia balik ludahin? Kan enggak. Kalau kita ludahin dikit, kita kumpulin dulu. Oh, masya Allah. Hadirin rahmati Allah. Ya, jadi apapun. Kadang zalim itu nggak mesti kita apa ya. Kadang ngerasa dizalimin pun itu kudu kita maafin. Mana hadirnya rahmat Allah. Kadang menceritakan nikmat kepada orang yang belangsak itu juga zalim sebetulnya. Ya, gua makan enak mulu, susah amat hidup lu. Itu hati rasanya sakit. Ya. Kayak sekarang gitu misalnya di pisang gede banget, kok kagak ada pisang. Ya, ini kan nyakitin banget. Ya, dari tadi gak dikasih kopi, kita dikasih kopi juga tuh tadi itu kan. Ya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Zalim itu apa? Waqu syai' bil ghairi mahall. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim. Zalim bahkan terhadap diri sendiri sering kita lakukan juga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana sesungguhnya kami zalamna anfusana, berbuat zalim terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau enggak ampuni kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan kau tidak kasih sayang terhadap kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami sebagai orang-orang yang rugi fitin wa dunya wal akhirah. Naudzubillah. Zalim terhadap diri mana hadirin rahmati Allah? Maaf. Zalim terhadap diri, kita sering menyakiti diri itu, membuat waktu banyak terbuang, zalim. Termasuk kemudian menyakiti diri itu sebab cinta misalnya, sebab asmara. Ya kan banyak orang sebab asmara, gara-gara diputusin orang terkasihnya, kemudian dia larikan dengan anggur merah. Ya, kalau duit nggak ada akhirnya pakai orang tua juga. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, sampai sebegitu, sampai bikin totak. Ya tato. Itu hadirinnya dirahmati Allah. Zalim terhadap diri. Tindik laki-laki. Hidung, mata. Ya. Merubah diri. Zalim. Ya. Kan zaman sekarang ini lagi zamannya operasi ember. Plastik. Ya plastik. Ya hadirinnya dirahmati Allah. Apalagi udah muncul sekarang Korea. Udah banyak. Hadirin rahmati Allah. Zalim terhadap diri. Zalim juga terhadap. Nah, zalim terhadap diri kita minta ampun sama Allah. Zalim kepada orang lain, zalim kepada kita. Apa sih untungnya? Kalau kita dizalimin, kata Nabi, orang yang dizalimi doanya mustajab. Makanya kalau dizalimin itu alhamdulillah. Disakitin orang, alhamdulillah ya Allah, saya minta duit ya Allah. Dijabah subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan jangan sampai tadi ada perasaan benci di hati. Kalau masih ada perasaan benci itu ijabah doa susah. Nggak masuk. Proposal kita itu nggak masuk ke ke meja malaikat Mikail itu. Ya kan doa itu proposal diperiksa dulu Allah subhanahu wa ta'ala di meja khusus. Diperiksa dulu ini orang yang minta apa kebutuhannya, ini. Ya, entar disurvei dulu sama malaikat.
Bener kan dia permintaannya? Oh ternyata dia minta ini itu lah, ngopi masih, ngerokok masih. Ya, ya subhanahu wa ta'ala. Itu kadang-kadang ada subhanahu wa ta'ala doa kita yang mungkin kita hari ini minta ini, minta itu, hadirnya rahmat Allah belum diijabah sebab Allah tahu, lebih tahu kebutuhan kita. Berarti kita belum butuh. Kata kita udah butuh banget, belum. Karena Allah yang lebih tahu tentang diri kita ketimbang diri kita sendiri. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang didolimi oleh orang lain bersyukur dia, sebab doanya dijawab. Yang penting hatinya jangan sampai benci. Yang ketiga kata Nabi, ruhamau bainahum itu apa? Orang yang watasilu man qata'aka. Orang yang menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi itu. Pada siapapun. Ya, kadang apalagi orang kita. Orang-orang kita yang memang umumnya ya urusan-urusan waris misalnya, urusan-urusan jalan misalnya, itu sampai sebegitu gara-gara jalan kita diserung misalnya, kita nggak mau silaturahmi lagi sama dia. Nah, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sambung silaturahmi. Orang yang tidak memutus, bahkan kita yang nggak mau bersilaturahmi, persoalan itu. Ini kan makin kesini misalnya, kayak lebaran itu kita makin sebentar waktu. Kenapa? Sebab silaturahmi kita udah nggak mau repot sekarang. Padahal kalau ukuran lebih simpel sekarang. Bahkan hadirnya dirahmati Allah, gara-gara itu handphone, ya, itu orang cenderung udah malas untuk datang. Apalagi kalau udah sekarang sifatnya udah ngumpul bareng. Ini beda hadirnya dirahmati Allah. Faidah, fadilah, keutamanya berbeda. Ada acara halal bihalal kan biasa di keluarga. Ketika ada halal bihalal, umumnya kita nih selalu bilang gini, antar juga ketemu di halal bihalal. Akhirnya kita nggak datang ke rumah yang lebih tua, itu persoalan. Padahal hadirnya dirahmati Allah, yang pengen panjang umur, pengen hartanya, rezekinya lancar, dia sambung silaturahmi. Nah ini hadirnya rahmati Allah, ruhama ubainahu. Umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa mereka berkasih sayang, berkasih sayang. Itu kan para sahabat Rasulullah mencontohkan luar biasanya mereka terhadap golongan yang lain. Sayyidina Abu Bakar, seluruh hartanya diperuntukkan untuk Islam, untuk dimaslahatin umat, kepentingan umat. Abu Bakar. Umar itu separuh hartanya diberikan, sepertiga hartanya diberikan kepada umat Islam. Sayyidina Utsman ya setengah dari hartanya, itu setengahnya aja kan udah banyak Sayyidina Utsman. Ya, kita punya duit 5.000, setengahnya cuma 2.500. Sayyidina Utsman kalau dihitung-hitung sekarang kemungkinan uangnya ratusan triliun atau puluhan triliun. Itu separuhnya diberikan kepada umat Islam. Sayyidina Ali seluruh hidupnya diberikan untuk umat. Karena Sayyidina Ali ini salah satu sahabat yang paling susah. Sayyidina Ali yang paling belangsang Sayyidina Ali, tapi yang paling kaya ilmu Sayyidina Ali. Sehingga beliau ini menyumbangkan seluruh keilmuannya, pengetahuannya dan seluruh hidupnya untuk khatimul ummah, melayani umat. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang hari ini mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ayo berikan ciri-ciri itu terhadap diri kita sendiri. Berikan tanda pada diri kita biar kita dikenalin. Orang kalau nggak ada alamatnya, nggak ada tandanya, ya susah untuk kenalinnya, untuk dicari itu susah. Sebab alamat itu penting, alamat itu artinya tanda. Maka umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus ada tandanya supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kenalin kita. Oh ini umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oh ini jamaah PPH berarti umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mengamalkan segala hal insya Allah. Yang ngamalin silaturahmi,
ngamalin kebaikan. Hadirnya rahmat Allah. Banyak saya kira tanda-tanda itu. Para ulama kita sering menyampaikan beberapa. Mudah-mudahan yang sedikit tidak ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan Allah panjangin umur kita untuk ibadah, Allah berikan rezeki kita untuk ibadah pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Ada hari ini ya, dan kita doakan juga buat semuanya ya, teman-teman kita yang kurang sehat disehatin badannya, teman-teman kita yang sedang usaha digampangin usahanya, diberkahi, dan teman-teman kita yang anak-anaknya sekolah ya belajar dimanapun belajarnya, mudah-mudahan dijadikan sukses dunia akhiratnya, diberikan ilmu yang manfaat dan barokah, dijadikan saleh dan salehat ala hadirin. Alhamdulillah mohon maaf saya agak telat karena memang agak mulus tadi. Dan saya ngundang sebelum saya tutup tanggal 30 Oktober kalau nggak salah. Ini Oktober Ya ini. Tanggal 30 Oktober Minggu malam Senin bukan? Benar ya? Insya Allah untuk menghadiri Gema Sholawat di pesantren As-Sa'diyah. Insya Allah dihadiri Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ya, bukan dukung beliau tapi dukung selawatnya gitu ya. Cuman bonusnya ya dia dukung ya. Subhanallah wa ta'ala. Saya itu pada maghrib sampai jam 10-an, sampai jam 10 pada maghrib. Insya Allah kurang lebih ya sekitar 3.000 orang mungkin. Jadi kalau bisa datang habis subuh. Jadi tenda udah nggak ada. Subuh hari Selasa ya. Insya Allah udah itu. Kebetulan kemarin selesai taklim saya ditungguin sama orang-orang Anies dan minta tempat untuk acara Gema Sholawat. Jadi saya pikir gini penting karena mendukung kebaikan itu khair, merupakan kebaikan. Mendukung bukan berarti yang lain nggak baik, bukan. Tapi apapun yang mendukung keburukan berarti syarrun, ya buruk. Saya kenapa kemudian mendohirkan, menjelaskan ini? Sebab kiai-kiai saya yang di Jawa Timur, alhamdulillah mendukung beliau. Kiai saya di Alikmah Benda Serampok Brebes juga mendukung beliau, gitu. Kayak saya yang di Kudus, anak-anaknya Mbak Arwani, Mbak Ulin Nuha dan Mbak Udal Bob yang ngaji yang buah itu pengarangnya juga mendukung Anies dan Muhaimin. Ini nggak politik ya, saya nggak ngomong politik, ini mah terserah saya aja. Ya, subhanahu wa ta'ala. Jadi bukannya nyuruh, enggak ya, perintah. Ya, bukan lagi ini kan kebaikan, maka wajib untuk kita mengikuti itu. Saya kira itu karena saya takliman mahabbah kepada guru-guru saya, sehingga saya wajib ittiba kepada guru-guru saya gitu. Kalau antum merasa ya bagaimana lah gitu kira-kira itu ya. Ya. Kalau nggak salah ini juga apa namanya, kayak Said Agil juga sama, mantan PBNU ya, mantan ketua PBNU untuk kecuali kalau nggak apa-apa misalnya kayak Bang Widai kan mamangnya dari PDI ya. Nggak apa-apa, milih Amin juga nggak masalah. Itu aja saya kira ini ya, mohon maaf ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.